Saya akan mulai dengan statement, jangan-jangan saya tidak melihat kebijakan perumahan yang ada sekarang ini merupakan cerminan dari realitas sosial di masyarakat. Selamat datang di podcast Seeds of Knowledge Talks on Housing Unlearned. Suatu ruang dialog kritis tentang perumahan dan permukiman berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Receh Pol UI. Nah, hari ini kita akan menelusuri bagaimana dinamika sosial, budaya, juga ekonomi, dan juga mungkin politik membentuk wajah kebijakan perumahan di Indonesia. Karena kadang-kadang perumahan sering dianggap hanya sekedar urusan teknis, misalnya angka backlog, luas lahan, dan juga mungkin harga rumah. Namun di baliknya tersembunyi suatu lapisan sosial dan politik yang menentukan siapa yang bisa memiliki rumah, siapa yang tidak, dan bagaimana suatu rumah itu dimaknai. Dan kita sudah bersama kita semua di sini adalah seorang guru besar dari Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia, Prof. Semiarto Aji Purwanto. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin untuk memulai pembicaraan kita mengenai cermin peradaban ini, yang muncul di benaknya Prof ini saat mendengar satu istilah tentang kebijakan perumahan sebagai cermin masyarakat itu apa, Prof? Wah, itu saya agak panjang mikirnya ya. Karena mendengar kata kebijakan perumahan sebagai cermin masyarakat. Saya akan mulai dengan statement, jangan-jangan saya tidak melihat kebijakan perumahan yang ada sekarang ini merupakan cerminan dari realitas sosial di masyarakat. Oh, maksudnya itu gimana, Prof? Jadi saya tidak melihat bahwa kebijakan perumahan itu berjalan seiring dengan yang dibayangkan oleh warga mengenai rumah. Jadi apakah mungkin warga itu ada bayangannya sendiri tentang? Iya, itu yang saya mau sampaikan. Oke. Negara punya gambaran imajinasi mengenai perumahan dan bagaimana menyediakan kan sandang, pangan, papan, betul. program gitu kan, Ya. bagaimana menyediakan papan rumah bagi warganya. Mereka punya imaji sendiri, gambaran sendiri mengenai rumah, mengenai perumahan, mengenai pemukiman. Sementara warga itu juga punya gambaran yang sendiri, mungkin berbeda, dan yang saya sampaikan sebagai antropolog dalam banyak hal memang berbeda. Oh iya. Ya. Apakah ini yang disebut dengan dinamika culture dynamics of housing? Ya, mungkin kita bisa lihat dari situ ya. Tapi begini, kayak misalnya ya, negara menyediakan sejumlah opsi perumahan dan biasanya standar kan, bentuknya, modelnya, luasannya. Lalu kemudian keluar dengan misalnya indeks seorang individu itu perlu berapa meter persegi. Lalu keluarlah rumusnya, kalau untuk keluarga baru mungkin baru menikah ya tipe 18 cukup, kalau ada anaknya kecil 21 karena satu individu 3x3 9 gitu kan. Tapi buat orang yang terbiasa tinggal di satu komunitas yang sehari-harinya suasananya adalah extended family, keluarga besar ya. Bukan sekedar rumahnya besar, tapi keluarganya unit besar. rumah keluarga besar. Tinggal di satu rumah sendiri tipe 21, tipe 36 itu stressful dan nggak ngerti gitu. Tetangganya siapa kita nggak tahu gitu lah. Karena kan kalau kita bicara dalam konteks sosial budaya misalnya satu komunitas tertentu, karena saya antropolog jadi biasanya lihat dengan satuan-satuan etnik gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan di komunitas yang berbasis etnik tertentu. Siapa yang tinggal di satu desa, siapa yang tinggal di satu pemukiman, itu nggak semua orang boleh tinggal di situ. Oh, berarti ada satu kebijakan ya? Kebijakan atau satu norma di satu wilayah, bahwa yang boleh tinggal di situ adalah keturunan dari si ini. Turunan dari kerabat yang lain tinggal di sebelah sini. Jadi kita bisa expect kalau misalnya di Sumatera Utara sana, di Tapanuli sana, yang tinggal di satu huta, ya kelompok marga ini. Apa satu marga itu artinya? Semua orang bukan cuma kenal face to face, tapi terhubungkan dalam konteks struktur sosial. Ini yang saya maksudkan ya. Jadi rumah itu bukan rumah sendiri bangunannya, dia melayani fungsi
sosial budaya karena ini terkait dengan struktur sosialnya. Siapa yang boleh tinggal di satu rumah? Siapa yang boleh tinggal di pemukiman yang ini? Enggak sembarangan dong. Kalau saya berasal dari marga yang berbeda, ya kalau nggak ada ikatan apa-apa, masa ya saya tinggal di hutannya si Huta Barat misalnya. Saya ada di yang sebelah sana gitu misalnya. Ya, jadi nggak sembarangan. Lah, kebijakan negara mengenai kompleks perumahan misalnya ya, penyediaan rumah bersama, perumahan umum, perumahan nasional atau apa, itu seperti meniadakan konsep itu. Asal semua orang mestinya kalau sudah dapat rumah seneng dong, ya seneng. Ya. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang hilang. Jadi kalau kemudian pernyataannya apakah kebijakan perumahan mencerminkan dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat, di warga, terbalik. Warga dinamika sosial budaya yang menyesuaikan dengan kebijakan negara. Tapi itu di belakangnya itu sebenarnya apakah ada mungkin kepentingan sosial atau kepentingan ekonomi dan politik ya? Iya. Justru itu arrangement ya, social arrangement, pengaturan sosial dari siapa boleh tinggal di satu rumah, di satu pemukiman itu memang erat kaitannya dengan sebutlah penguasaan sumber daya tertentu. Ya, sumber daya itu bisa ekonomi, bisa politik ya. Jadi di banyak tempat itu rumah itu dikaitkan dengan saya tadi sampaikan struktur sosial ya. Kalau teman-teman bayangkan struktur sosial itu ya bagaimana relasi antar individu di dalam satu komunitas itu diatur. Laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, suami, istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, itu kan termsnya. Nah, masing-masing itu kan terhubungkan satu sama lain. Begitu terhubungkan satu sama lain, lalu ada sebutan-sebutan khusus. Kalau orang Jawa bilang kakak laki-laki itu mas. Kalau perempuan mbak. Kalau di bawah dik. Begitu termnya beda, maka hak dan kewajibannya beda. Hak dan kewajiban mas beda dengan hak dan kewajiban mbak terhadap adik. Ya, masuk misalnya siapa yang boleh mendapatkan atau tinggal di rumah orang tua setelah menikah, misalnya ya waris misalnya. Mas dong, mbak dapat enggak? Saya nggak tahu. Adik, saya nggak tahu juga. Karena struktur saya beda-beda. Ada struktur sosial yang menyatakan yang boleh menempati rumah tinggal warisan orang tua adalah laki-laki tertua. Tempat lain justru kebalik, yang paling muda yang menempatin. Ya, di komunitas yang lain, jangan-jangan perempuan dapat. Ya, Sumatera Barat, ya, Harto Pusako itu perempuan yang dapat, yang mengontrol itu perempuan. Jadi perumahan, pemukiman, perkampungan itu sangat erat terkait dengan struktur sosial. Untuk apa? Ya untuk mengelola apa tadi yang Anda sampaikan tadi, resources sosial, ekonomi maupun politik. Karena satuan-satuan yang terbentuk seringkali kemudian adalah satuan-satuan ekonomi. Jangan bayangkan ekonomi itu bisnis dulu ya. Tapi satuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan livelihood, kehidupan mata pencarian. Misalnya ya, dalam konteks pertanian. Kan kita tidak bisa menggarap sawah seorang diri toh. Harus beramai-ramai kan. Siapa yang kemudian akan menggarap sawah, kita harapkan membantu menggarap sawah di lahan kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Di mana itu? Di sini-sini. Ya, kalau tiba-tiba ada orang datang dari luar struktur sosial kita bukan sekedar menempatkan dia di kompleks mana, di rumah mana, di kamar mana, tapi juga di struktur sosial ini. Hak dan kewajibannya apa harus dibedakan itu. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan misalnya ya, ini contoh etnografis yang lain yang barangkali berbeda sekali dengan yang selama ini kita pahami di Jakarta. Di beberapa tempat di Papua, di Maluku, di Indonesia Timur yang sebagian masih sangat terpengaruh kultur Austronesia misalnya ya. Rumah laki-laki dan rumah perempuan beda sendiri, ya kan? Laki-laki ada di sebelah sana, perempuan di sebelah sini, ya. Rumah bachelor, rumah bujang sendiri, ya. Kalau mereka sudah menikah gimana? Menikah aja, ya. Tapi nanti mereka tinggal di tempat-tempat yang sudah didesain untuk mereka, rumah laki-laki, rumah perempuan, gitu ya. Nanti siapa yang tinggal di rumah? Nah, kita bilang kakak ya, ada kepala keluarganya. Siapa kepala keluarganya? Sekali lagi instrumen negara memaksa bahwa kepala negara itu ya
kepala negara. Kepala Keluarga biasanya adalah ayahnya ya. ayah. Ya. Kalau ayah nggak ada ya ibunya, istrinya gitu ya. Dulu kayak gitu. Terus kemudian anggotanya, membernya, anak-anaknya, cucunya dan sebagainya, laki, perempuan nggak masalah. Nanti ada orang lain dimasukkan ke situ nggak masalah. Tapi di konteks yang komunitas yang tradisional seperti tadi saya ceritakan di Papua, yang boleh tinggal di rumah itu ya laki-laki satu klan, perempuan satu klan. Tapi kalau yang kita lihat kan sekarang rumahnya ini yang mungkin terdampak gitu ya terhadap kebijakan pemerintah itu kan dampak terhadap rumahnya. Tapi kalau dari nilai-nilai budayanya sendiri itu yang mempengaruhi kebijakan dan praktik penyelenggara perumahan tuh ada nggak sih, Prof? Ya saya tidak ingin melihat rumah sebagai bangunan fisiknya ya, tapi kalau dari perspektif sosial budaya, antropologi terutama, kita melihat rumah sebagai home. Home. Jadi penting di dalam konteks membangun rumah. Kalau kita mulai dari kebijakan membangun rumah gitu misalnya, itu adalah bagaimana kita menciptakan rumah-rumah tadi, membangun rumah tadi, dan kemudian orang yang tinggal bisa membangun home. Ya, artinya kemudian ada transformasi dari sekedar fisik kemudian menjadi home, kenyamanan sosial budaya, psikologis dan sebagainya. Karena itu yang menjadi penting di sini adalah proses merumah, homing. Proses merumahnya ya. Homing ya, merumahnya. Jadi Anda kalau Anda sudah betah di satu rumah, terus kemudian besok-besok lagi pindah tempat lain lagi, ada rasa kok kayaknya gue pengen nengokin rumah gue yang dulu. Nah itu karena proses homingnya terjadi. Ada kerinduan untuk balik ke sana lagi. Kalau kita tinggal dari lahir kecil di satu rumah, lalu kita merantau, bermigrasi ya. Yang seringkali memanggil-manggil kita pulang ya tentu saja orang tua, keluarga dan sebagainya. Tapi hal yang lain adalah suasana rumah. Sehingga suasana rumah, kampung halaman, neighborhood gitu ya. Jadi seringkali bukan human actor ya, tapi suasana yang ada di sekitar rumah itu. Itulah home-nya. Peristiwa homing itu tadi. Jadi dalam konteks sosiokultural yang harus kita bangun adalah aspek bagaimana selain rumahnya jadi, orang-orang yang tinggal di situ bisa menjalankan proses merumah yang bagus sehingga rumah ini menjadi home buat mereka. Ya, jadi satu hal yang buat saya mesti disepakati terlebih dahulu kalau kita melihat rumah dari sisi sosial budaya ya. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin kalau kita mundur sedikit nih ya, Prof. Kalau lihat tadi pembahasan kita, sebenarnya kan kita bikin rumah, terus mungkin emang ada proses budaya apa segala macam. Tapi budaya itu mungkin bisa dijaga di satu sisi, sekaligus proses perumahan itu bisa terjadi juga gitu. Jadi kenapa sih kita proses penting merumah? Iya, proses merumahnya itu juga ya bisa jadi juga gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya ini tuh perlu dipahami kalau sebenarnya itu bukan hanya sekedar produk fisik dan juga bahkan bukan produk ekonomi, tapi ini tuh memang benar-benar sebagai refleksi dari tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kenapa ya? Apakah mungkin ada dari sisi antropologinya? Iya, kalau dari sisi antropologi yang pertama tadi kita melihat rumah itu bukan house ya, tapi home. Lalu yang kedua yang menjadi penting juga rumah itu mencerminkan struktur sosial yang nanti akan mengatur pembagian atau distribusi sosial, ekonomi, dan politik di situ. Dari sisi itu maka kita tahu bahwa yang namanya rumah itu bukan sekedar bangunan fisiknya, tapi ada aspek-aspek kultural atau biasanya kita sebut aspek-aspek simbolis gitu ya di rumah situ. Simbolis ya. Anda tinggal di rumah yang mana sih? Ya, kalau di Indonesia Timur itu bahkan kita kenal. Kalau kita di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan itu kan yang namanya kerabat itu ya hubungan darah ya. Di Indonesia Timur ini khasnya kelompok-kelompok Austronesia. Komunitasnya itu basisnya adalah house. Jadi house society sebutnya ya. Masyarakat yang berbasis rumah. Itu tuh gimana tuh, Prof? Loh, jadi kalau yang selama ini kita anggap sebagai kerabat, saudara, teman itu adalah saudara itu sedara. Kalau mereka adalah mereka yang berasal dari rumah gitu ya. Jadi ini menyebar nih di Indonesia Timur tuh, di Maluku, di NTT, Nusa Tenggara, di Papua. Saya melakukan research di Taiwan misalnya yang terpengaruh oleh Austronesian. Ada house society. Jadi jangan membayangkan
eh, yang tinggal di rumah itu selalu Kerabat ya? kerabat. Jadi macam-macam. Iya, Nah, iya. kebayang nggak kalau bukan kerabat, bukan urusan darah, bagaimana mereka bisa nyatu di situ? Ya, jadi ada banyak sekali mekanisme ya yang kemudian membuat orang merasa bahwa ya mereka memang berasal dari satu rumah. Ya, kalau mungkin untuk memudahkan house itu, kalau di Tapanuli sekali lagi saya sampaikan tadi ya, huta atau nagari gitu ya, dalam bentuk yang lebih gede lagi. Tapi kalau di Indonesia Timur tuh basisnya memang rumah, ya, house-nya, rumahnya itu memang. Kemudian dari situlah segalanya diatur ya dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Nah, dalam pengaturan ini kan untuk beberapa orang rumah itu nggak cuma sekedar bangunan aja gitu. Apa akibatnya, Prof, kalau kebijakan-kebijakan secara sosial, politik dan ekonomi itu melihat rumah itu hanya sekedar ya udah barang mereka bisa tidur, bisa makan gitu. Dan melupakan unsur-unsur antropologi yang ada di dalamnya, Prof. Ya, secara cepat ya mereka akan nggak kerasan di rumah itu. Oh. Apa budayanya berarti lama-lama hilang ya? Mending hilang. Yang pertama adalah nggak kerasan. Mungkin kalau demikian kuat sentimen budayanya terinternalisasi di dirinya, lalu dia tidak siap untuk perubahan, ya dia yang akan quit dari rumah ini. Gua nggak betah. Ya, itu persis seperti teman-teman mahasiswa milih kos gitu. Ada saja hal-hal tertentu yang Anda bisa bilang nggak betah, bukan apa? Tetangga-tetangga enak, yang punya rumah juga enak, ini juga enak, tapi apa yang bikin gua nggak betah? Ada, dan itu selalu jadi pertanyaan. Nah, kalau buat kita di antropologi, ya hal-hal yang seringkali membuat tidak klop antara rumah-rumah yang disediakan berdasarkan standar-standar eksternal dengan yang diharapkan dari kriteria kultural. Stres pertama. Stres. Kalau dalam psikologis jadi stres. Kalau dalam stres bisa gampang sakit ya. Gampang sakit. Kalau penjelasan lokalnya kan apa ya? Saya cari gampangnya. Ini secara spiritual banyak hal ini yang nggak nyambung gitu loh, nggak klik gitu loh. Wah, banyak dicari-cari pembenaran spiritualnya ya. Ini apa mungkin kita boleh bilang kalau memang kita berasal dari kultur yang berbeda kan kita bilang itu takhayul aja lah. Tapi bahkan misalnya ya di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai sana ya, yang saya research di sana mengenai rumah ya, itu ada urusannya juga dengan rumah itu kan tempat tinggal kita ya, komunitas manusia yang masih hidup, yang tinggal di dunia ini. Tapi dunia ini kan untuk kelompok-kelompok tertentu itu kan banyak ya. Ini sekarang dunia ini ya sekarang dunia hidup. Nanti ada dunia yang lain, dunia lain gitu ya. Ada mikrokosmosnya, makrokosmos seluruhan ini, tapi ada layer-layernya. Nah di Manggarai juga begitu. Nah di sana dunia keseharian sekarang ini yang orang-orang hidup dan yang mereka yang sudah meninggal tidak terlalu tegas perbedaannya. Dalam arti arwah orang yang sudah meninggal tidak kemana-mana, tapi masih ada di sekitar desa sini aja. Di sekitar perkampungan sini aja. Karena kalau kemudian teman-teman bisa melihat ke Manggarai, saya di Manggarai Timur misalnya, kelihatan batas-batas perkampungannya di sini, ada batas-batas fisiknya, itu sampai ke ND gitu misalnya ya. Dan di ujung-ujung sini ada tempat-tempat tertentu di mana memberikan pos untuk arwah ya. Nah, kalau di Kalimantan, di Dayak misalnya juga ada nih, ada tempat-tempat sandungnya di sini. Ada familiarian itu, kayak begitu ya. Ada selalu kayak gitu. Kenapa? Karena dunia arwah, dunia roh dari nenek moyang tidak kemana-mana. Ada di sekitar kita, nyatu deh. Jadi yang tinggal di pemukiman, tinggal di rumah, bukan cuma kita yang hidup di sana juga. Nah, makin modern kita, hal yang seperti itu terpisah. Ya sekarang itu ya kita tinggal di rumah ya kita aja, nggak ada yang lain gitu ya. Tapi di banyak kelompok etnik, di komunitas-komunitas tertentu itu ada. Satu di Papua Pegunungan yang sangat terkenal, Honai. Satu bangunan yang ya bangunan apa bentuknya apa kurang lebih
kayak kita payung sebut ya? kayak payung Payung, gitu ya. iya. Kayak tempurung, bukan tempurung, lebih tinggi lagi ya gitu ya. Terus dari semacam jerami tutup Iya, gitu iya. kan ya. Dan tidak ada jendela. Pintu kecil nunduk masuk Iya, situ iya, ya. betul. Dan buat dalam konteks definisi kita orang modern ya rumah nggak sehat ya, nggak ada ventilasi udara, nggak ada ventilasi cahaya. Tapi buat mereka itu adalah tempat perlindungan teraman, tertutup. Spirit jahat, apa namanya? Roh jahat. Ya. Nggak bisa Arwah masuk ke jahat. Iya, situ, iya, iya. nggak bisa masuk ke situ ya. Hal-hal yang jahat sifatnya nggak bisa masuk ke situ. Ya. Di Timor, saya melakukan research di Timor Tengah Selatan di sana. Ada rumah-rumah yang seperti itu juga. Kita sebutnya ume kebubu gitu misalnya ya. Ya, itu tempat di mana orang tinggal di situ, masak juga di situ. Kebayang kalau Iya, buat iya, kita iya. pengap, asap dan sebagainya gitu ya. Sumpek ya. Sumpek kalau buat orang kita ya. Tapi buat mereka justru suasana itu yang membuat mereka tenang. Dan kalau mereka ditaruh di rumah yang sehat sekali, ventilasinya banyak, ininya apa? Malah stres ya mereka. Malah stres mereka. Bayangin tiba-tiba angin masuk, cahaya masuk, stres. Stres kenapa? Karena tidak sesuai dengan gambaran tipe ideal mereka mengenai rumah. Kayak nggak di rumah aja, kayak masih tidur di luar aja, jangan-jangan. Makanya ini mungkin pembahasannya luar biasa, bukan cuma sekedar orang tidur aja ya. Kalau kita biasa perumahan ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke dalam proses praktiknya ya, kalau misalkan kita masuk ke praktiknya, sebenarnya praktik penyelenggaraan rumah yang sensitif terhadap budaya dan terhadap nilai-nilai sosial yang ada itu sebenarnya tuh seperti apa sih? Khususnya mungkin buat pemerintah ya. Iya, ya kalau masih berpegang pada mainstreaming hal-hal yang sifatnya kultural ya, kita mesti tahu dulu konsep rumah buat Bagi komunitas mereka, ya. yang mau kita bangun ya. Konsep rumah, struktur sosial mereka, apa yang mereka bayangkan sebagai rumah. Karena komunitas di Indonesia itu demikian beragam ya, beda-beda sekali. Karenanya kalau Sabang sampai Merauke. Kalau starting point Anda tadi apakah kebijakan kita mencerminkan apa yang ada di warga? Enggak, saya lihat. Sama sekali enggak. Warga yang mencoba Terpaksa, menyesuaikan dengan kebijakan perumahan. Terutama kalau kita melihat yang dipromosikan sebagai rumah yang layak, yang ideal adalah yang berasal dari tatanan modern atau western. Ya, betul. Ya. Western culture ya. Ya. Seringkali nggak pas. Western, rumah yang western itu kan bukan sekedar rumahnya, tapi di situ ada ideologinya. Iya. Misalnya bahwa rumah itu adalah tempat tinggal keluarga. Ya. Dan yang dibayangkan sebagai keluarga oleh kultur western itu adalah bapak, ibu, anak-anak yang masih harus mereka asuh. Nanti anak-anak sudah 17-18 sudah keluar dari rumah sana kemari. Mereka nggak perlu rumah, mereka cuma perlu kamar. Ya, betul. Yang muncul adalah apartemen. Ya. Flat saja, nggak perlu rumah. Ya, orang tuanya, bapak ibunya masih di rumah. Ya. Itu tahun 50-an. Sekarang jangan-jangan orang-orang di Western mainnya di apartemen semua, ya kamar-kamar aja. Rumah itu ya kalau ada syukur, kalau nggak apa-apa. Nah, kemudian kita adopt bukan cuma rumah yang ideal yang seperti itu aja, tapi ideologinya. Termasuk yang kita sebut sebagai keluarga seperti apa. Padahal budaya barat dan timur tuh kan beda ya. Jauh ketika mendefinisikan mengenai keluarga, makanya saya tadi sampaikan bahwa rumah itu akan sangat terkait dengan struktur sosialnya. Termasuk di dalamnya keluarga. Bapak, ibu, anak-anak. Bapak perannya apa, ibu perannya apa. Itu semua komunitas beda-beda. Betul. Ya. Kalau kita kalau pelajaran membaca anak SD zaman dulu, zaman saya, nggak tahu loh kalau zaman Anda, Chris. Bapak ke kantor, ibu ke pasar. Iya, betul. Ya, bapak membaca koran, ibu memasak. Iya. Kakak belajar membaca buku, adik bermain. Iya. Itu adalah rumus-rumus, rumus-rumus kultural untuk mengatakan peran dari masing-masing individu yang ada di situ. Iya. Nah,
Nah, jalinan individu, jalinan peran 1, 2, 3 ini, status dan peranan itu yang kita sebut sebagai struktur sosial. Nah, itu beda di komunitas Western, komunitas Timur. Timurnya sendiri di Indonesia ada banyak sekali. Oh, iya benar. Nah, bayangin, rumah itu mencerminkan seperti itu. Tahu waktu saya baru menikah pertama kali. Cerita sedikit ya Pak. Saya cerita sedikit nih. Saya kasih gambaran ya. Dan sebagai keluarga baru, ya saya kenal istri saya lama gitu, calon istri saya waktu itu. Saya pikir saya mengenal dia. Saya pikir saya mengenal dia. Jadi waktu kita punya rumah baru, kecil aja, tipe 21, tanah 60 gitu kan. Udah macam-macam. Begitu sampai ke satu ruangan yang kita definisikan sebagai dapur. Dia mulai rajang, mulai masak-masak, dia mulai ngatur beberapa hal. Dan saya membantu dong. Iya. Ngatur kesana kemari. Marah istri saya. Wah. Dapur tempat saya. Dapur itu domainnya perempuan. Laki-laki nggak ke dapur. Oke. Di dalam komunitas tempat saya dan suami istri saya tinggal, hidup, laki-laki tidak ke dapur. Yang memasak perempuan. Dan itu domain di mana di rumah itu perempuan yang berkuasa. Laki-laki di ruang tamu, kamar kerja boleh. Kita boleh dibuatkan ruang kerja buat ayah, buat bapak, buat laki-laki. Ibu di mana domainnya? Di dapur. Laki-laki jangan ke situ. Perempuan juga nggak akan masuk ke situ. Itu refleksi dari struktur sosial. Nah, kebayang Mas, kalau Anda rumah yang tadi yang saya sampaikan yang dibangun oleh negara ya, tipe 21, tipe 36 yang ruang-ruangnya minimalis. Saya tadi sampaikan kan, saya definisikan itu sebagai dapur karena tidak ada ruang dapur, tuh ruang plong aja. Satu kamar dan ruang serbaguna istilahnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi apa saja di situ, tapi kita definisikan sebagai dapur. Itu. Ya, saya, istri saya yang berasal dari satu latar background kebudayaan tertentu yang menyesuaikan dengan rumah itu. Apakah rumah tadi mencerminkan budaya kami? Tidak. Kami yang menyesuaikan dengan apa yang ada. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana membangun satu kebijakan perumahan yang mencerminkan kebudayaan masyarakat, ya kita harus ke bawah dulu. Bikin research, mendapatkan pemahaman mengenai apa makna rumah, apa arti rumah, struktur sosialnya seperti apa. Kalau kita mau mainstreaming kultur, ya, mau mengarus utamakan budaya, ya. Kayak gitu. Karena budaya ini kan bukan cuma sekedar budaya yang ya udahlah hilang nggak apa-apa gitu kan. Nah, ternyata kita menyesali dengan banyak cultural loss gitu. Iya. Justru dengan hilang nilai hilang saja nggak kita sesali. Yang paling kita sesali kalau tiba-tiba ada tetangga dari mana mempraktekkan kultur kita. Sudah tahu kan? Iya. Tiba-tiba ini Malaysia negara jahat sekali. Reok Ponorogo di mana orang-orang tahu Ponorogo itu Jawa Timur. Itu punya Indonesia. Kenapa diklaim sebagai kultur Malaysia? Kita teriak-teriak marah-marah. Padahal tiap kali di TV ada acara kebudayaan daerah dari Reok Ponorogo, ada orang Jakarta mau nonton. Orang Ponorogonya juga udah males nonton. Tapi ketika diklaim orang lain, mereka yang teriak-teriak. Hati-hati loh. Jadi kalau dalam urusan kebudayaan ini, kita nggak pernah tahu apa yang hilang dari kita sampai kita benar-benar nggak ngerti diri kita siapa, kehilangan identitas kita, orientasi kita. Ambil yang tadi saya contohkan yang rumah terus mengatur distribusi pekerja di dalam ekonomi, bersawah gitu, bertani gitu misalnya. Nah itu sebenarnya dari awal dari konsep gotong royong di situ. Saya membantu Anda yang berasal dari keluarga yang lain, tinggal di tempat yang lain, saya sana sini. Tapi masih terhubungkan dalam satu struktur, misalnya keluarga, misalnya tinggal di satu desa sini. Ketika saya membantu mencangkul di tempat Anda misalnya, saya nggak dibayar. Ya. Tapi Anda membantu teman yang lain ya. Yang lain muter sini, muter kayak gitu. Ya. Tenaga kerja yang kita pertukarkan, bukan dibayar. Tapi setiap kali nanti kemudian panen atau mulai menanam padi, nanti istri saya, anak perempuan saya, adik perempuan saya yang kerja di situ. Bukan kelompok perempuan dari tempat yang lain, tapi yang dulu ikut mencangkul laki-lakinya. Kebayang, teratur gitu ya. Jadi
Jadi tidak sembarangan tuh pengerahan tenaga kerjanya yang punya akses ke situ. Kenapa? Karena nanti ketika panen sawah yang segitu luas dipotong dengan kalau zaman dulu namanya etem, Ya. ani-ani. Iya, Sekarang ani-ani punya definisi yang beda. Tapi sebenarnya itu pisau untuk memotong tangkai padi di kebudayaan Jawa, Sunda, etem sampai ke Bali sana pakai pisau kecil untuk memotong tangkai padi. Bayangin, satu rumpun padi itu isinya puluhan padi, panennya pakai pisau kecil satu-satu. Sangat tidak efektif. Iya. Dan karenanya perlu banyak orang untuk betul. situ biar cepat. Perlu tenaga kerja cukup banyak. Siapa yang dikerahkan? Laki-laki. Nggak akan betah, harus perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang laki-laki yang ikut membantu. Ya itu puter terus ke situ. Ya, kalau kemudian stop karena saya nggak mau ikut nyangkul, alih-alih saya bayar, ya, gue sediain makan minum aja deh, gue nggak ikut gitu. Ya, rusak itu. Rusak. Dan yang rusak pertama apa? Suatu saat saya punya hajat, ya, misalnya saya juga mau mulai kegiatan bersawah, orang nggak bantu, gue kasih sumbangan aja nih. Atau rumah saya bocor, rumah saya rusak, nggak ada lagi yang mau bantu. Itu hilang tradisi itu, apa namanya, norma gotong royongnya hilang. Ingat ya, rumah yang pertama kali menjadi basis dari itu semua. Selain dari gotong royong itu, tantangan utama yang dihadapi ketika ada satu kebijakan perumahan bersentuhan sama realita itu apa? Dan mungkin apakah masih ada bias struktural, misalnya MBR, perempuan, ada juga pekerja informal, atau mungkin masyarakat adat, atau ada hal-hal tertentunya, begitu Prof? Bias struktural ya. Selalu ada kalau kita bilang bukan bias struktural ya, tapi perbedaan persepsi akibat pemahaman sosial budaya yang beda ya. Jadi mungkin kita boleh sebut sebagai bias ya. Itu selalu ada yang namanya kebijakan itu kan diciptakan untuk, nah ini yang berbeda ya. Kebijakan itu kan gagasannya generik, replicable, ya, dan efektivitasnya jalan ya. Kalau makin bagus satu kebijakan itu bisa diterapkan di copy paste ke sana kemari gitu kan. Silahkan kalau itu kebijakannya bersifat teknikal atau ekonomis gitu ya. Tapi kalau kebijakannya bersifat kultural, susah untuk itu. Kalau kebijakannya menyangkut kultur akan susah untuk itu. Ambil contoh yang gampang ya, kebijakan pendidikan dengan membuat jam pendidikan. Apa sih jam pendidikan? Kita masuk berapa? SD jam 7 ya. Sampai jam 12. Gitu ya. Silahkan aja, bisa bagus ya. Tapi kalau kemudian dijadikan jangan jam 7 sampai jam 12 lah, jam 9 sampai jam 3, itu mungkin akan ada komunitas yang bereaksi terhadap itu. Atau kita bikin aja mulainya bukan pagi lah, siang sore, mungkin ada akan yang keberatan. Misalnya orang tuanya, emang kita nggak ada kerjaan lain apa? Jam 9 tuh kita semua udah ngantor semua, siapa yang ngurusin anak-anak itu? Atau justru sebaliknya, ya udah nanti jam 1 aja berangkatnya, pulangnya jam 5. Orang tuanya juga teriak-teriak lagi. Wah, makin siapa yang ngurusin? Jadi bias-bias itu niscaya ada kalau itu terkait dengan kebijakan yang ada aspek sosial kulturalnya. Karena buat saya, buat perspektif sosial budaya terutama, pola umum atau universal pattern itu nyaris tidak dikenal. Kita harus selalu melihat konteks-konteks dan konteksnya sudah berbeda-beda. Jadi kebijakan masih bisa dicari generiknya kalau itu terkait dengan situasi yang relatif lebih teknikal, lebih ekonomik dalam hal-hal tertentu. Tapi ketika itu masuk ke dalam isu sosial budaya, ya nggak jalan kalau itu dipaksakan. Pada akhirnya yang terjadi adalah yang Anda bilang tadi, bias, gap, stres, atau bahkan penolakan gitu ya. Ya, penolakan itu kan kalau kemudian objek yang dikenai kebijakan itu tidak bisa beradaptasi terhadap kebijakannya, ya menolak itu. Banyak kok perumahan-perumahan yang kosong.
Iya, ya. iya, iya, iya. Negara menyediakan perumahan, misalnya, mohon maaf ya, ini rada sensitif. Ketika ada bencana, Iya. ya, rumahnya hancur, kampungnya hancur, lalu direlokasi, ditempatkan ke tempat baru. Banyak orang yang merasa kampung halaman saya di sana, walaupun sudah hancur berantakan. Ya, daerah relokasi barunya nggak ditempatin, sudah dibangunkan mahal-mahal, capek-capek. Orang cenderung balik lagi ke sana. Ya, itu kalau kita tidak memperhatikan rumah sebagai aspek budaya ya, karena lokasinya menentukan juga harus jelas. Iya, betul, betul. Ya. Ini sekarang kita lagi banyak sekali diterpa bencana ya. Jadi kalau kita mau menyediakan bantuan, terutama dalam hal ini kita bicara perumahan, pemukiman, tolong perhatikan ya aspek sosiokulturalnya tadi ya. Karena kalau tidak, udah kita invest banyak, nggak populer, ciptakan kesenjangan, bias atau justru stres di kita, atau mungkin malah penolakan untuk taruh situ. Betul, betul. Tapi selama ini kan kita melihatnya gesekan antara mungkin aplikasi dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penjalan kebijakannya. Tapi kalau dari pemerintahannya sendiri saat membuat kebijakan, itu apakah mereka ada sebut saja fragmentasi antar pihak ketika membuat kebijakan tersebut? Ya itu kan ironi dari birokrasi ya. Kalau kita bilang pemerintah atau negara itu kan birokrasi ya, dan ketika kita berpikir dalam konteks birokrasi maka sudah ada kalau dalam bahasa birokrasi yang terkenal sekali itu namanya tupoksi. Oke. Tugas pokok fungsinya dari satu struktur di organisasi itu kan pokok jelas itu. Dan itu yang membuat orang-orang di dalam birokrasi biasanya berpikir hanya sebatas bidangnya saja. Berpikir sebatas bidangnya. Udah bagianku kok, yang ini bukan bagianku. Makanya pimpinan birokrasinya harus punya kalau kamera itu harus punya cara berpikir yang wide angle ya. Angle-nya harus luas. Karena kalau masih potong-potong itu ya itu yang tadi cenderung seperti itu. Misalnya ya, kalau untuk bangun perumahan di daerah ini apa yang perlu? Apa yang perlu diberikan? Itu materialnya. Kenapa? Dia mungkin di birokrasi bagian pembelian material gitu misalnya ya. Yang sebelah sini enggak dong, harus dirancang dulu karena dia bagian planning. Planningnya apa yang direncanakan? Ya budgetnya berapa ini? Terus tiba-tiba ada anak yang selalu nggak diperhatikan. Jangan cuma budgetnya dong, aspek sosiokulturalnya diperhatikan. Dia biasanya nggak diperhatikan gitu ya. Pengalaman ya Prof. Pengalaman. Udah capek-capek bikin riset, berbusa-busa ngomong. Ini terjadi loh. Terjadi loh. Teman-teman sekalian ya, saya punya cerita mungkin 20 tahun yang lalu ya. Waktu itu, sekarang nggak apa-apa ya kita sebut ya. Waktu itu Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden zaman Pak SBY yang pertama ya. Beliau kan 2 kali ya. Lalu beliau bikin program ini, nanti teman-teman ingat ya, 1000 tower kalau nggak keliru. Vertical housing. Itu bidang negara. Ya. Dan kemudian antropolog dipanggil, diajak diskusi ngobrol-ngobrol. Apakah orang Indonesia bisa ditempatkan di vertical housing? Karena kita biasanya landed housing, ya. Landed housing. Capek-capek kita bikin riset, mengajukan riset ke sana kemari, lewat diskusi berkali-kali. Terakhir diskusi dengan internal di Kementerian PUPR. Ceritanya agak ngeselin baca ya. Udah kita paparan diskusi macam-macam, lalu ada bapak-bapak yang dengernya males-males banget ya. Bapak-bapak dengernya males-males gitu ya. Ya, setelah semua selesai terus ketua sidang bilang, "Pak, gimana pendapatnya?" Bapak bawa yang males-males itu. Kami baru tahu dia adalah bagian budgeting. Dia bilang gini, "Ini ya, semalam saya iseng-iseng otak-atik ini, yang pasti yang ini." Itu exactly apa yang dia bilang. Semalam saya coret-coret iseng-iseng, yang paling cocok yang ini. Bayangin, research dari universitas, berapa orang doktor, berapa bulan dihabiskan oleh antropolog, kalah dengan semalam saya iseng-iseng yang cocok yang ini. Bayang, tepuk jidat ya. Sakit hati. Ini gimana sih orang? Agak elegan sedikit atau gimana? Tapi memang itu yang terjadi di dalam birokrasi.
ada rencana, ada program, tapi nggak akan jalan eksekusinya kalau dananya nggak cukup. Nah kalau dananya terbatas, apa yang harus disesuaikan? Nah seringkali otak-atik dari bagian finance itulah yang menentukan programnya seperti apa. Iya. Udahlah yang ini aja. Kenapa? Kalau yang ini akan repot, mahal, dan cuma sedikit-sedikit. Jadi Indonesia tuh sebenarnya tidak kurang orang-orang kompeten ya. Berlebih. Malah ya. Tapi memang kadang-kadang. Tapi nggak kurang juga orang-orang yang berpikir kelewat lempeng ya. Iya. Kelewat tadi ya di kotak-kotak birokrasi tertentu. Dia di kotak birokrasi keuangan, dia nggak mau tahu yang lain. Yang paling penting adalah kotak birokrasi keuangan. Lu punya rencana, punya ide apapun silahkan. Kalau nggak lewat di meja gue, nggak jalan. Itu yang terjadi. Semalam tuh saya iseng-iseng utak-atik coret-coret yang ini kok. Bukan yang kita argue baik dari tadi argue. Orang Indonesia bisa kok di vertical housing gitu, kita punya, nggak usah yang iseng-iseng yang ini aja. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita mungkin bicara sedikit lebih optimis ya. Kalau gini reformasi kebijakan yang diperlukan itu agar sistem perumahan jauh lebih adaptif terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia itu gimana, Prof? Ya. Saya kemarin, saya rasa bulan lalu ya, diajak beberapa teman untuk bergabung di satu proyek penyediaan rumah di salah satu kabupaten di Papua Pegunungan. Ya, lalu yang dapat ini dari Singapura ini ya konsultannya. Berarti riset interdisipliner ya berarti ya Mas? Interdisipliner yang kedua, yang jelas riset internasional. Yang dapat orang luar dari Singapura gitu loh, ya bilang. Kenapa sih mereka yang dapat? Udah gitu ngundang saya, ngundang teman-teman lokal lagi. Kenapa nggak kita aja yang bikin? Ya tapi saya sampaikan bahwa lain loh yang kalian bayangin mau bikin rumah seperti apa sih di Papua Pegunungan? Mau bikin rumah seperti di Jawa, di Jakarta. Iya dong, jangan bedakan mereka dengan kita. Loh bukan masalah jangan bedakan. Mereka perlunya seperti apa? Nah saya sampaikan ya, salah satu yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, fungsi sosial budaya. Dari rumah itu bukan sekedar tempat berlindung, tempat berteduh, tidur, reproduksi dan sebagainya. Macam-macam fungsi rumah. Siapa yang tinggal di rumah itu juga nggak seperti yang kita bayangkan di sini gitu kan. Saya ceritakan gitu. Gitu ya. Jadi nggak harus gitu. Loh ya harus kalau kemudian kita mau memperhatikan orang. Kalau kita memperhatikan program saja ya silahkan. Tapi kalau kita memperhatikan orang, ya perhatikan benar kultur dari orang tersebut. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Bagaimana harus dilakukan? Perhatikan orang. Artinya people center. Planningnya itu people center. Apa dari people yang dibutuhkan, yang diperhatikan? Culture-nya, budayanya. Bayangan mereka mengenai rumah, makna rumah dan sebagainya yang tadi kita bicarakan. Satu lagi, kami di kampus di FISIP lagi mau merenovasi Takor. Itu kantin mahasiswa. Lalu dekannya punya gagasan gini, manajer investasinya venturanya punya gagasan begini, manajer kemahasiswaannya punya gagasan begini. Nah, satu hal saya bilang, teman-teman jangan lupa nanti merancang kantin itu. Yang harus ditanya itu dua stakeholder utama, mahasiswanya dan para pedagang yang selama ini ngeladenin mereka. Ya, betul. Kayak apa tuh nanti bentuk kantinnya? Ya, betul. Apa artinya? People center. Ya. People-nya siapa? People-nya bukan kita pengambil kebijakannya ya, tapi justru user, mereka yang mau memakai, mau menggunakan ini. Dalam konteks perumahan di Papua seperti saya sampaikan tadi, loh kesana dulu dong, ke Papua sana, tanyain apa yang mereka butuhkan dengan rumah minimal seperti apa, ya. Jadi jangan membayangkan rumahnya lalu rumah seperti keluarga-keluarga Jawa, istilahnya nuclear family, bapak ibu anak ya, di sana beda sistem kekerabatannya, struktur sosialnya beda dengan di sini. Dibangunkan rumah dengan model Jakarta, katanya seneng lah, gaya gitu ya. Tapi coba aja masuk, jangan-jangan tadi nggak betah, ini dan sebagainya. Apalagi mereka sampaikan ke saya, mereka pastikan bahwa materialnya akan berkualitas sama seperti yang ada di Jawa. Dan saya makin khawatir lagi. Lalu mereka membangun dengan materi lokal,
yang bukan sekedar materinya saja, tapi misalnya dari kayu. Kayu itu harus dipilih kayu apa, diambil dari makna karena ada simbol-simbol tertentu di dalam kayu itu. Coba kalau diganti beton saja gitu, karena biar sama, tidak dibeda-bedakan dengan di Jawa. Maksud kita bagus, tapi buat mereka apaan ini? Ya, jadi buat saya kalau kita mau harus utamakan ya, budaya manusianya, ya kita harus ke sana dulu. Harus ambil perspektif mereka dulu. Berarti memang harus ada bagian dari antropologi yang dapat memperkaya pemahaman dan penyelenggaraan perumahan ya. Kebetulan saya antropolog, saya akan bilang begitu. Tapi faktanya memang butuh. Faktanya begitu kalau kita sudah ngobrol sama antropolog. Tapi tergantung maunya pembuat kebijakan mau bikin rumah seperti apa. Kalau hanya bikin rumah, menyediakan rumah dalam arti jumlah, besaran, secara ekonomis seperti apa, ekonomi secara teknikal bisa, lakukan aja, tek gitu. Tapi bahwa rumah itu tadi harus fungsional, harus bisa bikin keluarga betah, harus bisa melangsungkan tadi yang Anda bilang tadi, kultur tradisi yang nggak hilang dan sebagainya, ya tanya mereka kebutuhan rumah yang seperti apa. Karena sekali lagi, rumah itu bukan cuma tempat berteduh, tempat tinggal, tempat tidur, tapi itu tempat dimulainya yang namanya komunitas. Struktur sosialnya ada di situ. Oke, karena kita lagi berbicara dengan antropolog nih, kalau Prof diberikan satu kesempatan untuk merumuskan satu policy statement, maka apa yang akan Prof utarakan? Jangan sampai saya kalah sama orang yang coret-coret semalam tadi. Malam saya iseng-iseng saya coret-coret, kalah loh. Jadi saya saya akan mengulang saran yang saya berikan itu, tapi saya tidak berharap orang melihatnya seperti birokrat keuangan 20-25 tahun yang lalu. Saya tetap akan sarankan bahwa Anda harus mempergunakan perspektif warga setempat, warga lokal. Ketika kita merancang rumahnya seperti apa, pemukimannya seperti apa, perumahannya seperti apa, pergunakan perspektif lokal. Ya, the local perspective. Ya, karena di dalam perspektif lokal itu segala hal yang terkait dengan makna rumah, fungsi rumah, struktur sosialnya itu cerminannya di situ. Ya, sekali lagi template rumah yang kita adopsi dari barat sebagai rumah sehat, rumah yang bagus, yang baik, itu dalam banyak hal tidak kompatibel dengan bayangan kita mengenai rumah. Pertanyaan yang lebih jauh, lalu apakah mereka harus tinggal di rumah-rumah yang seperti itu? Yang kita tahu dari standar modern itu tidak sehat dan sebagainya. Ya, apakah mereka yang berumah di pohon, karena ada banyak di Papua Pegunungan, orang Korowai tinggal di pohon-pohon, atau di Honai orang-orang Dani. Apakah kita akan biarkan mereka tetap tinggal di situ? Gagasan pertama, ya biarin aja mereka di sana. Tapi gagasan kedua, sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan pemukiman yang lebih baik dari itu. Nah, lebih baik dari itu yang seperti apa? Sekali lagi, pakai perspektif lokal mereka. Ya, kalau saya cerita di Timur Tengah Selatan tadi, cerita di Pulau Timur tadi, yang namanya Umek Kebubu zaman sekarang ini, sudah ada listriknya, sudah ada jendelanya, ya. Mereka membangun rumah batu, rumah modern, mereka bangun rumah modern gitu. Tapi di halaman mereka juga bangun Umek Kebubu. Jadi kalau Anda datang ke Amanatun, Amanuban sana, ada rumah-rumah yang modern sudah ada, yang kotak-kotak itu dari batu gitu, dari bata gitu misalnya, rumah modern gitu ada. Tapi nanti di belakang ada tuh Umek Kebubu. Yang kadang-kadang mereka fungsikan sebagai dapur, sebagai tempat anak-anak bermain, ada kadang-kadang sebagai gudang jagung gitu. Karena nggak segampang itu loh meninggalkannya itu. Ya, tapi pelan, lama itu persoalan dengan kebudayaan. Itu pelan dan lama. Pelan dan lama ya. Pelan dan lama, karena yang namanya perubahan kebudayaan itu pelan lama. Yang kita ubah adalah gagasan, pikiran. Ya, kita bisa dengan cepat mengadopsi material culture, baju, sepatu, mobil, kereta, MRT,
misalnya ya, bisa kita terima dengan cepat. Tapi gagasannya berjalan lebih lama. Ya. Jadi gagasan jauh lebih penting ketimbang Gagasan atau kultur budaya itu lebih penting, tapi juga lebih lama berubahnya. Nah, kalau kita percepat itu, seringkali yang terjadi adalah apa yang kita sebut sebagai culture shock, gegar budaya. Dan itu nggak kita harapkan terjadi sebetulnya. Kalau dari pengalaman Prof sendiri sejauh ini, apakah ada cerita-cerita yang mungkin bisa dibagikan supaya kita semua bisa belajar, nggak cuma secara teoritis, tapi secara praktisi itu kita juga bisa melihat bagaimana suatu pemahaman tentang people centered itu bisa mempengaruhi satu perumahan atau desain. Oh iya, ya cukup banyak ya. Saya rasa teman-teman bisa mendengar juga cerita dari mereka yang selama ini aktif di dalam merancang perubahan area pemukiman kumuh misalnya, slum area. Kalau kita ada di sekitar perkotaan seperti di Jakarta gitu, kadang-kadang gemes aja ya. Oh, di kota Jakarta yang gemerlap ini masih ada slum area, daerah kumuh. Rumah, kalau boleh kita sebut sebagai rumah, nggak masuk dalam definisi kita. Kadang-kadang kotak 3x3, 3x4, kotak kayak ini, ke atas 3 lantai, tapi dengan bahan ala-ala begitu, lorong-lorong sempit, apa sih, lorong-lorong tikus. Gang tikus gang tikus kayak gitu. Nah, ini harus kita remajakan, harus kita upgrade, ya. Di-upgrade seperti apa, diremajakan seperti apa, ya. Nah itulah di situ ya, di-upgrade seperti apa. Nah kita punya banyak sekali gagasan, bikin rumah susun aja untuk mereka, ya. Kampungnya direlokasi, taruh rumah susun gitu. Wow, protesnya luar biasa. Kita nggak mau di rumah susun kan. Gimana ceritanya kita di sini ditaruh di rumah susun? Kita lebih enak di sini. Kita tinggal, kalau mau kerja tinggal ke situ. Biasanya hal-hal yang praktikal yang jadi alasan untuk menolak ya. Nanti kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih ideologis, lebih kultural. Biasanya yang praktikal. Kita kerja di sini kok, susah sekali. Nanti kemudian kita tengok rumah susun yang menjadi solusi buat peremajaan daerah slum. Apa yang terjadi di rumah susun itu? Kumuh juga, kumuh lagi. kayak memindahkan kekumuhan dari sini ke sana ya. Nah itulah selain yang dibangun itu adalah rumah-rumah susunnya. Jangan lupa untuk membangun institusinya. Lembaga sosialnya. Ya. Karena institusi rumah di slum area sudah terbentuk kan, yang namanya keamanan tinggal di situ sudah terbentuk, yang namanya etika, sopan santun, hal-hal yang terkait dengan relasi satu orang dengan orang lain, tetangga dengan tetangga lain di slum area sudah terbentuk. Kita yang nggak bagian dari itu mungkin bingung ya, berapa puluh orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang udah kayak itu, kok bisa ya? Begitu masuk ke rumah susun, flat yang kita sediakan, nah kalau itu nggak dibangun ulang, ya, social arrangement, pengaturan sosial atau saya sebut sebagai institusi sosial di rumah susun, ya nggak jalan. Siapa yang harus nyapu, ya, airnya kemana, sampahnya kemana, relasi satu orang dengan orang lain, ya, seperti apa? Yang kita banyak temuin kan di selasa rumah susun itu kan, orang nongkrong, orang ngobrol kesana kemari. Kalau lewat, kalau di daerah ini kan ada gang yang banyak banknya ya, permisi bang, permisi bang. Rumah susun seperti apa? Nah kita lihat yang bagian-bagian itu ya, sebagai contoh kasus yang real. Bagaimana kita harus memperhatikan kultur, tradisi, kebiasaan orang yang akan relevan dengan ketersediaan rumah atau pemukiman yang baru. Ya, yang kita susun sekali lagi bukan cuma rumahnya, tapi homingnya, social structure-nya, kebiasaan-kebiasaannya, kulturnya. Nah, tapi itu memerlukan pengaturan yang baru, institusi yang baru. Jangan lupa itu. Kalau enggak, ya rumah susunnya nggak dipakai, itu terbengkelai. Itu sudah banyak temuin. Iya, terbengkelai ya. Salah satu percobaan di rumah Kampung Akuarium misalnya. Iya. Ada
familiar dengan daerah Iya, situ iya, ya. iya. Teman-teman juga mencoba banyak social institution yang dicoba. Misalnya ya, sebagian tahu bahwa nggak mungkin meletakkan kewajiban untuk mengelola rumah susun ini di warga. Iya. Kemudian dibikinlah koperasi misalnya. Bayangin, menyediakan koperasi di rumah susun. Dia ini biasa aja koperasi diketawain sekarang di sini. Tapi ya kurang lebih ada upaya untuk membangun institusinya di situ. Ya, karena kalau enggak, ya hanya memindahkan kekumuhan dengan segala macam realitas sosialnya dari satu tempat ke rumah susun itu. Baru itu arrangement baru harus dibuat. Oke, Prof. Ya mungkin karena pembicaraannya seru tapi waktu ini terbatas gitu. Jadi terima kasih atas pandangan yang sangat mencerahkan. Tapi sebelum kita tutup nih Prof, kita kan bahas ini emang masalahnya kompleks. Tapi karena kita bahasnya dalam arsitektur, apakah Prof ada sedikit ucapan baik untuk mungkin arsitek muda ataupun mahasiswa yang mungkin setelah mendengar ini mereka jadi takut gitu, wah ini tentang housing ini susah banget ya gitu, atau mahasiswa arsitek akan takut mendengar ini kalau mereka berpikir bahwa arsitek adalah bagian dari fakultas teknik. Oke. Jadi sekarang para arsitek, mahasiswa arsitek harus berpikir bahwa teman-teman itu yang direkayasa itu adalah kehidupan sosial, bukan bangunannya. Jadi teman-teman tidak sedang merancang bangunan, tapi merancang bagaimana orang, bagaimana komunitas, bagaimana masyarakat bisa berlangsung dengan baik. Yang dirancang itu ya. Jadi jangan berpikir teman-teman sedang ada di fakultas teknik yang urusannya adalah bangun fisik infrastruktur. Teman-teman arsitek itu dealing with the people. Dealing with the people. Nah dengan mulai belajar perspektif sosial seperti itu, kalau denger yang kita omongin gak perlu takut lah. Jadi teman-teman mahasiswa dan arsitek muda gak perlu takut karena kita dealing with people, bukan dealing with building. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kami mengundang untuk para pendengar untuk boleh memperdalam isu jika para pendengar tertarik ini melalui program peminatan perumahan dan permukiman di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, serta mengikuti riset dan kegiatan di Recehpol. Untuk teman-teman yang bingung Recehpol itu singkatannya apa, itu singkatan dari Research Center for Housing and Policy. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan Seeds of Knowledge Talks on Housing Unlearn. Sok tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya, tempat kita terus menggali ide, merancang keadilan, dan membangun keberlanjutan dari rumah ke peradaban.